Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pertemuan kali ini bersama Miss Arum akan membahas soal-soal yang kemarin sudah kalian kerjakan mengenai bab organisasi tingkat kehidupan. Nah, jadi di sini Miss akan jelaskan satu persatu jawaban dari soal yang sudah Miss berikan. Jadi stay tune ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di sini ada soal nomor 1, di mana soal sebagai berikut. Ryan melakukan praktikum di laboratorium biologi, lalu ia menemukan salah satu tingkatan kehidupan sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Maka yang diteliti oleh Ryan adalah, nah di sini ada jawabannya A, B, C, D. Nah kita lihat apa saja poin-poin pentingnya. Ryan melakukan praktikum di laboratorium biologi. Nah, ia menemukan salah satu tingkatan kehidupan sebagai unit terkecil. Nah, di sini kan sudah Miss jelaskan ya minggu lalu yang ada pada materi sebelumnya bahwa unit atau tingkatan terkecil dalam makhluk hidup adalah apa? Adalah sel. Loh, kenapa Miss sel? Ya, karena kalau jawabannya jaringan itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Lalu organ ini adalah sekumpulan dari jaringan-jaringan. Lalu apa sistem organ? Sistem organ itu di atasnya lagi dari organ. Nah, dia adalah ruang bagi si organ-organ penyusunnya. Nah, kalau dikategorikan atau ditingkatkan, digambarkan dengan tingkat, itu seperti ini. Nah, lihat ya, kemarin juga sempat Miss bahas bahwa sebenarnya ada lagi yang paling kecil daripada sel, yaitu molekul. Namun, karena mengacu pada buku-buku atau sumber-sumber di sekolah yang masih digunakan sampai saat ini, maka kita menggunakan sel sebagai unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Lalu naik lagi tingkatannya pada jaringan, lalu organ, dan seterusnya sampai kepada bioma tingkatannya. Seperti itu ya. Ini mudah sekali soalnya. Jadi tinggal pahami saja tingkatan-tingkatan dari organisasi kehidupan. Nah, lanjut nomor 2. Lalu ada soal nomor 2, yaitu terdapat beberapa organel dari sel hewan maupun sel tumbuhan. Jenis organel yang berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan di dalam sel, yaitu, nah di sini ada pilihannya. Nah, jawabannya apa Miss sebenarnya? Fungsi-fungsinya apa? Nah, kita harus ingat bahwa ada kata kuncinya di sini. Organelnya dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Oke, itu kata kunci yang pertama. Lalu fungsinya sebagai pengendali seluruh kegiatan dalam sel. Artinya, yang kata kuncinya selain organel yang memiliki atau organel yang ada di dalam kedua sel hewan dan sel tumbuhan, lalu fungsinya pusat kegiatan ya, berarti pusat kegiatan dalam sel gitu. Nah, kita seleksi jawaban. Ini semuanya ada ya di dalam sel hewan dan juga sel tumbuhan. Lalu bagaimana seleksi yang berikutnya? Kita lihat fungsinya. Nah, ini Miss lampirkan. Di sini ada salah satu fungsi dari organel yang memang jawabannya. Nah, ini gambar sel ya, ini gambar dari struktur sel. Kalau kita lihat di sini nih tengah nih ada yang bulat ini, namanya itu adalah nukleus. Nah, lalu nanti bisa dilihat lagi mana yang mitokondria, mana yang sitoplasma, dan mana yang badan Golgi, gitu ya. Nah, yang Miss tunjuk ini, nukleus, itu fungsinya
adalah pusat pengendalian, atau dia mengendalikan semua aktivitas sel. Jadi yang mengendalikan segala kegiatan sel ini itu adalah nukleus nih, yang tengah-tengah ini. Gitu ya. Nah, nanti sisanya organel-organel ini bisa kalian review di materi yang sudah Miss berikan minggu lalu. Gitu. Mudah ya. Kita next ke nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu ada sebagai berikut. Berikut ini perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang benar. Nah, berarti kata kuncinya adalah perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Oke, yang benar ya, ingat di sini. Nah, ini ngomongin tentang perbedaan. Berarti apa? Tentang apa? Berarti tentang organel-organel penyusun yang ada di dalam selnya. Karena di sini ada nukleus, ada mitokondria, ada membran sel, ada plastida juga. Nah, sebenarnya ini Miss mau revisi karena yang di soal itu misalnya harusnya yang C itu bukan dinding sel, tapi membran sel ya. Jadi Miss revisinya di sini aja. Oke. Lalu jawaban yang benar yang mana Miss? Kita bahas nih satu persatu. Sel tumbuhan punya nukleus, sel hewan tidak punya. Loh, kok? Karena kan dua-duanya harusnya punya ya. Harusnya punya nukleus nih, gitu. Dan ini jawabannya salah, bukan perbedaan. Nah, yang kedua, sel tumbuhan tidak punya mitokondria. Hewan punya. Lah, padahal sebelumnya, soal yang sebelumnya Miss bahas. Mitokondria itu ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Berarti ini salah. Lalu yang C, sel tumbuhan tidak punya membran sel. Sel hewan punya membran sel. Loh, emang begini? Enggak. Nah, ini dua-duanya punya membran sel. Yang enggak punya adalah dinding sel. Itu tapi pada sel hewan. Gitu ya. Lalu yang D, berarti kan sisa tinggal D. Ya udah, berarti jawabannya ini. Loh, plastida itu yang mana, Miss? Plastida. Bentar, nih Miss cantumkan gambarnya. Nah, di sini ada perbedaan organel-organel penyusun dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, untuk plastida, kenapa sel hewan tidak punya plastida? Ya, kenapa? Karena kan sel tumbuhan itu punya yang namanya klorofil atau tempatnya yaitu, nah ini ada namanya tempatnya kloroplas. Tuh, klorofil zat hijau pada daun ya kan. Nah, plastida itu ada di dalam kloroplas gitu ya. Oke, paham sampai sini? Kalau gitu Miss lanjut. Karena sel hewan ingat tidak punya kloroplas, dia tidak bisa menghasilkan zat hijau. Masa nanti berubah warnanya jadi hijau ya? Nggak mungkin gitu. Oke, next. Soal yang berikutnya itu ada soal seperti ini. Jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral ke daun adalah, berarti kata kuncinya, ini jaringan pada daun. Ya, jaringan-jaringan yang ada di daun yang fungsinya sebagai mengangkut air dan garam mineral gitu ke daun. Nah, ini udah ada dua kata kunci. Berarti yang pertama itu jaringan daun, lalu yang kedua itu fungsinya sebagai mengangkut air dan garam mineral. Nah, ini keempat ini merupakan jaringan pada daun. Namun yang tepat untuk fungsi di atas pada soal yang mana? Nah, kita bahas dulu yang pertama. Epidermis. Fungsinya untuk apa? Epidermis. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini ada epidermis atas dan epidermis bawah. Bisa dilihat gambarnya. Epidermis itu berfungsi sebagai pelindung. Nah, dia sebagai pelindung untuk melindungi jaringan-jaringan yang berada di bawahnya. Gitu, atau di dalamnya sini. Jadi dia atas bawah sebagai pelindung. Oke. Berarti bukan ya, bukan mengangkut.
Lalu ada floem dan xilem. Nah, floem dan xilem ini termasuk ke dalam jaringan apa? Floem dan xilem. Nah, di sini digambar terlihat floem dan xilem sebagai berkas pembuluh angkut. Berarti dia bisa dikategorikan sebagai pengangkut ya, gitu. Nah, ini udah ketemu nih xilem atau floem. Itu nanti Miss jelaskan. Nah, kita bahas dulu yang parenkim. Lalu yang parenkim itu apa, Miss? Parenkim atau jaringan bunga karang. Nah, ini nih. Gitu. Nah, dia berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena dia berada di dalam kloroplas gitu. Oke? Lalu berarti tinggal dua, tinggal floem dan xilem. Yang mana nih yang fungsinya mengangkut air dan garam mineral? Jawabannya itu adalah si xilem. Ya, karena si floem ini, tuh floem yang warnanya biru. Nah, dia ini tugasnya untuk mengangkut hasil fotosintesis ya. Ingat-ingat, jangan sampai ketukar. Floem itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Kalau xilem itu mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Gitu. Tapi mereka berdua sama-sama sebagai berkas pembuluh angkut atau jaringan pengangkut. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, Miss lanjut. Oke, soal yang berikutnya ada berikut ini merupakan kelompok organ yaitu, nah di sini ada kata kunci kelompok dari organ. Artinya organ-organ ya, tapi dalam satu sistem organ. Jadi dia kelompoknya sama, walaupun di sini rata-rata hampir semuanya itu adalah termasuk organ. Oke. Jantung, hati, otot polos, benar organ. Makanya kenapa di sini banyak jawaban yang salah karena terjebak nih. Gitu. Ini jantung itu sistem ada pada sistem peredaran darah. Lalu ada hati. Hati itu termasuknya sistem ekskresi atau pengeluaran dan otot polos ada pada sistem gerak. Jadi ini ketiganya walaupun sama-sama organ, tapi dia beda sistem organ. Ingat ya, itu poinnya. Yang selanjutnya ada tangan, kaki, selabu syaraf. Ini udah pasti salah. Karena tangan, kaki, no ya. Lalu ada daun, batang, akar. Loh, sepertinya pernah dengar. Iya, karena ketiganya merupakan organ dari tumbuhan. Gitu ya. Lalu yang terakhir, tulang, otot, kulit. Otot tadi udah dibahas. Kulit, tulang juga no. Berarti jawabannya adalah yang C. Ini gampang ya, mudah, asal hati-hati dan teliti. Gitu, jangan mentang-mentang di sininya organ semua, terus dijawabnya ya udah ini aja. Nah, dilihat lagi yang lain. Apakah ada yang termasuk ke dalam sistem organ yang sama? Yaitu yang C, jawaban yang paling tepat. Gitu, lanjut soal berikutnya. Nah, Mister sini ya. Di sini ada urutan organisasi kehidupan yang paling benar. Karena di sini tidak ada tambahan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau kebalikannya. Nah, jadi ini kita sepakati, kita anggap bahwa yang pasti dari yang paling kecil ya, gitu. Yang paling kecil, sel, betul. Ini betul, B juga betul, C betul. D udah pasti salah karena awalnya jaringan. Lalu A, organ, sel organ. Loh, bukannya habis sel itu jaringan. Berarti ini salah ya. Di A salah, tinggal B dan C. Sama nih, jaringan. Oke, lanjut. Yang ketiga sudah pasti organ ya. Berarti yang C salah. Jawabannya adalah yang B. Mudah ya. Ini seperti tingkatan yang ada pada nomor pertama.
gitu. Nanti dilihat lagi tingkatan-tingkatannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau nanti sebaliknya dari besar ke kecil gitu. Kita next soal yang selanjutnya. Kita bahas soal yang selanjutnya. Pada jaringan tumbuhan, khususnya pada daun, terdapat jaringan, yaitu jaringan pengangkut xilem dan floem. Fungsi dari jaringan floem. Nah, ini udah jelas ya. Berarti yang ditanya adalah fungsi dari jaringan floem. Kalau sebelumnya itu ada yang ditanya adalah xilem, nah sekarang yang ditanya adalah fungsinya si floem. Nah, menurut review yang sebelumnya, itu kan udah jelaskan bahwa floem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh gitu. Kalau ini adalah kerjanya si xilem. Nah, ini Miss panahin ya. Nah, terus ini siapa nih? Mengangkut sisa metabolisme dari daun ke seluruh tubuh. Gitu. Ya, tapi yang pasti jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya. Kita lanjut. Ada jaringan pada hewan atau manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, ini sempat Miss bahas di video yang sebelumnya yang tentang materi tingkat organisasi kehidupan. Dilihat di sini, jaringan pada hewan dan manusia yang fungsinya untuk atau sebagai alat gerak aktif. Nah, di sini ada nih jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan epitel, jaringan ikat. Jaringan otot, iya benar jaringan otot, karena jaringan otot ini adalah alat gerak aktif dari pasangannya yaitu si tulang. Kalau tulang itu dia adalah alat gerak pasif. Nah, yang aktifnya yang menggerakkan kita nih, misal kamu lagi lari atau aktivitas-aktivitas lain, itu adalah yang menggerakkannya adalah si otot. Gitu. Kalau jaringan syaraf bukan, dia bukan sebagai alat gerak aktif. Jaringan epitel rata-rata fungsinya sebagai kalau nggak pelindung, sekresi, dan lain-lain. Jaringan ikat ada banyak macam, tapi yang pasti bukan sebagai alat gerak aktif. Gitu. Nanti review lagi materinya. Kita next ke soal yang berikutnya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu ilmuwan yang menemukan istilah seperti ruang pada lebah atau sarang lebah ialah, nah di sini ada kata kuncinya, ilmuwan yang menemukan istilah sarang lebah pada suatu tingkatan organisme. Nah, kita lihat dulu nih, ini sebenarnya siapa sih nih keempat orang ilmuwan yang ada di sini. Yang pertama itu ada Caledon. Nah, nama aslinya adalah Matthias Caledon. Oke. Nah, dia ini adalah seorang ahli pendiri teori sel. Oke. Teori dari sel sebenarnya bersama dengan yang namanya ilmuannya adalah Theodor Schwann yang nanti ada di jaringan syaraf gitu, si Schwann ini. Nah, dia itu pernah mengamati tumbuhan dan ternyata dia menemukan bahwa banyak sel yang tumbuh pada tumbuhan. Makanya, dia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Gitu. Jadi nih, dia nih si Matthias Caledon ini yang menemukan banyak sel dalam tubuh tumbuhan. Makanya dia dikategorikan sebagai ilmuwan yang menemukan atau menyimpulkan satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Ya, gitu yang kita pelajari minggu ini. Lalu ada Hugo van Mol. Siapa sih Hugo van Mol itu? Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini ada gambar dari sel ya. Ini juga sel sama. Nah, ini ada bagian-bagian dari sel. Nah, ketika Miss tunjuk bagian ini dengan bagian ini. Dalam suatu sel terdapat
inti sel atau nukleus dan juga terdapat sitoplasma, yang mana di dalam sitoplasma itu terdapat banyak organel. Nah, nukleus dan sitoplasma itu dinamakan oleh yang dinamakan protoplasma gitu. Jadi protoplasma itu gabungan dari nukleus dan juga sitoplasma. Nah, Hugo van Mol ini yang menemukan protoplasma pada bagian tubuh dari sel gitu. Jadi protoplasma merupakan bagian hidup atau substansi hidup yang terdapat pada sel. Oke, berarti itu juga bukan ya. Skeleton bukan. Hugo van Mol juga bukan. Nah, yang ketiga ada Gregor Mendel. Nah, di sini Mendel ini yang menemukan nanti di genetika atau di pewarisan sifat yang disebut sebagai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, ini adanya di pewarisan sifat. Gambarnya Miss tunjukkan. Nah, ini ketutup ya, sorry. Hukum Mendel. Nah, pada saat itu Gregor Mendel alias Bapak Mendel ini meneliti atau melakukan percobaan terhadap tanaman kacang polong atau kacang kapri yang dilakukan dengan persilangan atau perkawinan pada suatu organisme gitu. Nanti kalian mempelajari di jenjang yang berikutnya gitu. Di kelas 9 juga ketemu tentang bab genetika. Nah, berarti jawabannya ini juga bukan ya. Lalu berarti tinggal satu dong. Iya, jelas. Jawabannya adalah Robert Hooke. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, nah ini dia. Karena pada saat itu Robert Hooke ini meneliti tentang tentang irisan tipis gabus gitu pada suatu tanaman. Nah, dia melihat adanya bentuk seperti sarang lebah. Nah, ini juga sudah Miss bahas di materi ya kan, di video yang penjelasan tentang materi. Gitu ya, ini sangat-sangat mudah, yang penting pahami dulu konsepnya. Jadi sebenarnya mulai dari Skeleton, terus Hugo van Mol dan juga Robert Hooke itu merupakan ahli dari sel. Jadi dia merupakan sejarah atau termasuk ke dalam sejarah tentang sel. Beda nanti dengan si Gregor Mendel. Gregor Mendel itu adanya pada genetika ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Miss. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi dan hal-hal yang lain yang masih termasuk ke dalam bab organisasi tingkat kehidupan, boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat anak-anak. Terima kasih.